Israel sedang menyusun rencana untuk melakukan serangan darat besar-besaran ke Gaza. Potensi serangan berskala besar merupakan salah satu dari beberapa skenario yang mungkin dipertimbangkan Israel saat meningkatnya serangan ke Gaza. Tujuannya tak lain adalah untuk menekan Hamas agar membebaskan lebih banyak sandera tanpa menegosiasikan diakhirinya perang. Lantas, seperti apa rencana serangan darat besar-besaran Israel ke Gaza? Simak selengkapnya dalam video berikut. Israel kini tengah mempertimbangkan serangan darat besar-besaran ke Gaza untuk meningkatkan tekanan terhadap Hamas. Ya, Israel sedang menyusun rencana untuk melakukan serangan darat besar-besaran di Gaza. Serangan darat besar-besaran itu disebut akan melibatkan pengiriman puluhan ribu tentara ke medan tempur untuk membersihkan dan menduduki sebagian besar daerah kantong Gaza. Hal ini dikatakan seorang pejabat Israel dan sumber kedua yang mengetahui masalah tersebut. Potensi serangan besar-besaran ini merupakan salah satu dari beberapa skenario yang sedang dipikirkan oleh pemerintah Israel ketika mereka meningkatkan serangannya ke Gaza. Skenario itu dibuat oleh Israel untuk menekan Hamas agar membebaskan lebih banyak sandera tanpa merundingkan akhir dari perang. Sebelumnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Mesir dan Qatar untuk menghidupkan kembali gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Para pejabat Israel juga sebelumnya telah mengindikasikan bahwa Israel akan menghentikan serangannya jika Hamas setuju untuk membebaskan lebih banyak sandera. Namun, militer Israel yang dipimpin oleh kepala stafnya yang baru dan lebih agresif, yaitu Letnan Jenderal Eyal Zamir, telah menyusun rencana untuk melakukan operasi besar-besaran di Gaza selama berminggu-minggu. Di bawah satu skenario potensial yang sekarang sedang dipertimbangkan, pasukan Israel akan membersihkan Hamas dari sebagian besar wilayah Gaza. Selanjutnya, Israel akan menduduki wilayah tersebut untuk mencegah kebangkitan Hamas. Keputusan seperti itu dapat membuat militer Israel menduduki wilayah tersebut dan memerangi pemberontakan Hamas selama bertahun-tahun. Serangan berskala besar itu disebut dapat melibatkan 5 divisi Israel atau sekitar 50.000 tentara. Pensiunan jenderal yang telah mengabdi selama 35 tahun di militer Israel sekaligus kepala operasi di Kepala Staf Gabungan Israel Ziv menyebut pemerintah Israel meningkatkan tekanan semata-mata untuk membawa Hamas kembali ke meja perundingan dengan syarat-syarat dari Israel. Militer Israel mulai bersiap untuk melakukan manuver darat berskala lebih besar dengan merebut kembali setengah dari koridor Netzarim yang diblokade Israel. Koridor Netzarim merupakan koridor yang membelah Gaza Utara dari bagian lainnya yang bisa mendorong pasukan Israel ke lokasi-lokasi strategis di Gaza Utara dan Selatan. Militer Israel juga mengatakan pasukannya mulai beroperasi di wilayah utara jalur Gaza Beit Hanon sejak Sabtu 22 Maret 2025. Militer Israel menyebut tujuan dari operasi tersebut adalah untuk menargetkan situs-situs infrastruktur teror Hamas untuk memperluas zona keamanan di Gaza Utara. Militer Israel di wilayah utara jalur Gaza itu tampak mengenakan seragam lengkap dengan pelindung kepala. Mereka juga membawa ransel, matras atau alas tidur dan perlengkapan senjata. Dalam operasinya itu, militer Israel terlihat mengendap-endap di balik bukit sembari membawa senjata. Anggota militer lainnya juga tampak mengawasi dari tank. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sendiri telah menjadikan penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas di Gaza sebagai tujuan utama perang, karena ia bersumpah untuk mencapai kemenangan mutlak. Namun, serangan militer Israel yang berskala lebih besar dan berjangka panjang di Gaza menimbulkan perlawanan keras dari masyarakat Israel. Ya, keputusan Netanyahu untuk menyerang lagi jalur Gaza dan melanjutkan pengeboman pada Selasa 18 Maret 2025 menambah kemarahan sebagian warga Israel. Sejak serangan itu, mereka menggelar aksi unjuk rasa,
berdemonstrasi menentang pemerintah Netanyahu di Tel Aviv dan Yerusalem. Mayoritas dari mereka menuntut kesepakatan untuk membebaskan 59 sandera yang masih ditahan di Gaza. Mereka juga tidak menginginkan Israel Hamas kembali berperang. Para pengunjuk rasa juga menuduh pemerintah melanjutkan perang karena alasan politik. Namun, Netanyahu mengatakan tuduhan tersebut tidak pada tempatnya. Ia menegaskan serangan itu bertujuan untuk mendapatkan kembali 59 sandera yang tersisa. Sebelum Israel mengakhiri gencatan senjata pada Selasa 18 Maret 2025, sebuah jajak pendapat pada 9 Maret 2025 dari Israel Democracy Institute menemukan hampir 3/4 warga Israel mendukung tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Hamas dengan imbalan pembebasan semua sandera. Para sandera yang baru saja dibebaskan dan keluarga para sandera saat ini juga telah memperingatkan bahwa melanjutkan perang di Gaza hanya akan membahayakan nyawa 24 sandera yang diperkirakan masih hidup. Namun, anggota-anggota kunci dari koalisi pemerintahan sayap kanan Netanyahu justru berteriak-teriak untuk kembali ke perang skala penuh daripada penyelesaian yang dinegosiasikan untuk membebaskan para sandera. Para pembantu Netanyahu juga percaya bahwa Presiden AS Donald Trump akan lebih mendukung aksi militer Israel berskala besar daripada mantan Presiden Joe Biden yang menangguhkan transfer senjata tertentu untuk mencegah serangan besar Israel ke bagian selatan Gaza yang padat penduduknya. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel Katz telah mengisyaratkan kemungkinan perluasan operasi darat militer berskala besar. Ia mengatakan pihaknya telah menginstruksikan IDF untuk merebut wilayah tambahan sambil mengevakuasi penduduk Gaza. Israel sejak awal Maret 2025 juga telah memblokir semua bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza sehingga memperparah bencana kemanusiaan di wilayah tersebut. Rencana Israel untuk memperluas cakupan pertempuran di jalur Gaza semakin meruntuhkan upaya gencatan senjata. Ya, Israel justru mempersiapkan operasi besar untuk menduduki Gaza sepenuhnya sebagai upaya menekan Hamas. Bagaimana kelanjutan eskalasi di jalur Gaza yang tampaknya akan terus meningkat? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.